Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, siapa dari Bapak Ibu yang malam hari ini adalah keturunan Abraham? Boleh angkat tangan? Oh, oke, sip, mantap. Siapa dari Bapak Ibu yang malam hari ini mengaku saya ini bangsa Israel rohani? Angkat tangan coba. Waduh, paling semangat Nyuksu saya lihat tuh ya, luar biasa. Kelihatannya sudah kenyang dia dengar firman Tuhan itu ya saudara ya. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita dengar di YouTube berapa hari ini ya, berapa hari ini. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dengerin yang channel apa, tapi saya lagi ketarik mendengarkan tentang perayaan-perayaan di Israel ya. Kita tahu bahwa tanggal 18 September kemarin kita merayakan bangsa Israel, termasuk kita yang mengaku Israel rohani, kita merayakan hari apa? Rosh Hashanah, 18 September loh ya, tahun baru bangsa Israel, Rosh Hashanah. Kemudian kemarin dan sampai tadi jam 6 sore, kita merayakan, bangsa Israel itu merayakan yang namanya apa? Yom Kippur. Wah luar biasa, benar-benar Israel rohani. Tinggal nanti saya stempel aja di semua saudara ya. Tentu kita bingung saudara, kadang-kadang saya lihat ada yang bingung juga ya. Loh kenapa sih kita mesti ngikutin perayaan-perayaan itu gitu ya. Timbul gak pertanyaan di dalam hati saudara gitu ya. Kenapa kita mesti ngikutin sih ya perayaan-perayaan, kita kan orang Indonesia gitu ya. Gak ada hubungannya dengan orang Israel, orang Yahudi. Siapa bilang? Kalau kita baca firman Tuhan, dikatakan bahwa kita ini tadinya pohon zaitun liar ya. Ya, kalau dibaca di Alkitab dikatakan kita ini tadinya pohon zaitun liar, nggak hidup di dalam dunia ini nih, hidup di dalam dunia ini dikatakan nggak punya pengharapan, nggak punya Tuhan, nggak punya tujuan, nggak punya janji-janji Tuhan. Kasarnya nasib kita malang. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dikatakan ada lagi nih, ada satu pohon zaitun lagi, pohon zaitun yang istimewa, pohon zaitun yang bergetah lebat katanya begitu ya. Pohon zaitunnya Tuhan. Nah, oleh anugerah Tuhan kita dicangkokin ke pohon zaitunnya Tuhan. Terus gitu loh. Tadinya kita dikatakan tunas liar, pohon zaitun liar, hidup tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Sekarang kita dicangkokin oleh karena anugerah Tuhan. Karena kita percaya Yesus Kristus, kita jadi ahli waris keturunan Abraham. Kita jadi bangsa Israel rohani. Nah, jadi kalau kita bagian dari bangsa Israel, saya rasa kita perlu loh saudara ya. Saya rasa kita sangat perlu mengikuti perkembangan ya, perayaan-perayaan bangsa Israel ini. Karena saya lihat juga ternyata begitu saya dengerin dari YouTube ya, wah ternyata banyak penyingkapan. Ternyata Tuhan banyak berbicara melalui perayaan-perayaannya. Saya ambil contoh begini loh saudara. Saudara tahu kapan Yesus mati di kayu salib? Siapa yang tahu? Pada waktu hari Paskah. Pada waktu hari Paskah. Paskah sebelum Yesus itu adalah perayaan ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Tuhan suruh apa? Pada waktu Tulah ke-10. Dia katakan apa? Suruh potong, ya mereka disuruh merayakan Paskah. Jadi salah satunya potong domba, anak domba, kemudian dikatakan darahnya disuruh ditempelkan di ambang pintu. Kemudian kita bangsa Israel yang mau keluar disuruh makan, dagingnya dibakar, dimakan, dan itu memberi kekuatan. Itu pas loh, pas hari Paskah Yesus mati, ya. Jadi bukan kebetulan, memang itu yang Tuhan rancangan. Jadi kalau kita alergi mengikuti perayaan-perayaan bangsa Israel, bangsa Yahudi, kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Nah, saat ini saya ingin sedikit berbagi saudara ya. Saya nggak tahu saudara sudah mendengar di YouTube tentang Rosh Hashanah, yaitu tahun barunya orang Yahudi. Dikatakan, apa sih Rosh Hashanah gitu ya. Nah,
Rosh Hashanah itu dikatakan tahun barunya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Nah, pada waktu perayaan tahun baru ini ternyata ada pengertian-pengertian rohani yang perlu kita mengerti agar kita mendapat berkat pula dari Rosh Hashanah. Ini walaupun sudah lewat, tapi salah satu tahun baru bangsa Yahudi Rosh Hashanah ini begini saudara. Pada waktu itu dikatakan Tuhan itu menghakimi bangsa Israel. Dia duduk di tahtanya, dia menghakimi bangsa Israel, dan dia menentukan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di tahun yang akan datang nih, tahun 5781 ini loh, ya, 5781 atau di dalam biasanya kita kenal P Alep, ya, P Alep 5781. Nah saya ini dengerin dari YouTube semua, saya dengerin, saya baca buku, saya juga ingin ngerti. Begitu saya dengerin, saya makin ketarik, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada yang luar biasa loh. Pesan-pesan Tuhan di dalam tahun baru, kita masuk di tahun 5781 ini ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Nah, salah satunya saya mau bagikan tentang 5781 ini. Ya, nanti kita menyinggung juga tentang Yom Kippur. Ya, menarik juga saudara ya. Nah, ternyata di dalam acara Rosh Hashanah itu dikatakan itu disebut juga hari penghakiman. Di mana dikatakan Allah duduk di tahtanya menentukan tujuan hidup setiap pribadi untuk tahun yang akan datang. Saudara kan nggak tahu ya, ternyata Tuhan nentu ini. Ya, Bapak Hufanoto tahun depan mesti begini gitu loh. Nah, kita tuh mesti nangkep sebetulnya. Ya, kita mesti nangkep. Ya, 5781. Nah, ternyata pengertian 81-nya itu ternyata luar biasa juga. Ya, luar biasanya apa? Ternyata pengertian 5781 khususnya 81 itu atau P Alep ternyata dikatakan, saya praktisin aja saudara ya. Kalau saudara mau detailnya, saudara nanti dengar di YouTube ya, saudara pasti dapat. Jadi dikatakan ini tahun di mana mulut kita dipakai untuk mendeklarasikan kebenaran Tuhan. Itu salah satunya. Jadi kita disuruh ngomong, bicara yang positif-positif, yang kekal, yang ilahi, itu mulut kita. Kalau kita ingin hidup melewati 5781 dengan penuh kemenangan, dikatakan pergunakan perkataan kita, mulut bibir kita untuk mengucapkan yang ilahi, yang kekal, yaitu apa? Firman Tuhan, kata-kata positif. Wah, luar biasa saudara. Siapa yang mau hidup berkemenangan di tahun 5781? Nah, mulai hari ini saudara ya, mulai pergunakan mulut kita bukan buat mengomel, menggerutu, mengucapkan kata-kata negatif. Tapi gunakan untuk memperkatakan yang kekal, yang ilahi, firman Tuhan, kata-kata positif. Wah, luar biasa saudara, amin. Dan kedua, ternyata begini saudara. Ternyata kalau di bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani saya nggak bisa jelasin lah ya. Ternyata ada kata-kata, ada huruf gitu saudara, yang artinya kurban. Di 81 loh. Ya, jadi bahasa Ibrani itu ternyata kan ada simbol-simbol ya. Ternyata sama juga dikatakan, selain dikatakan mulutnya Tuhan, mulut Elohim, tapi ada juga dikatakan berarti kurban. Ya, korban. Yaitu karena hurufnya berbentuk kayak sapi korban. Sapi itu ke korban dibilang ya. Jadi ternyata punya pengertian begini. Ya, kalau kita buka Mazmur 50 dah, kita buka ya. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23, bisa ditayangkan enggak? Ya, oke. Nah, ini ya. Dikatakan begini. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai apa? Korban, ia memuliakan aku. Sampai di sini aja. Ya, dikatakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Korban enak gak? Korban tuh gak enak saudara. Saudara mau jadi korban? Gak mau. Ya, kita gak mau korban. Tapi dikatakan kalau kamu di tahun 5781 ini, kata Elohim, kata Tuhan, ya, kamu ngucapin syukur walaupun situasi nggak enak, ya,
situasi nggak enak, situasi tidak menguntungkan, situasi menekan, keadaan tidak menguntungkan buat saya. Tapi dikatakan ucapkan syukur. Ya, ucapkan syukur. Nah, itu namanya ucapkan syukur sebagai korban. Kalau kita lakukan itu, saya percaya kalau kita liwati tahun 5781 dengan berkemenangan. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Dan ini saudara, ternyata tahun ini Tuhan bilang, di tengah-tengah orang bilang ada namanya resesi, ada dibilang virus model baru, ada macam-macam. Tuhan bilang, nak, ucapkan syukur di dalam segala keadaan. Mungkin syukur kamu merupakan korban, gak enak, tapi Tuhan bilang ucapkan syukur. Dan kamu akan melihat, kamu akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah itu saudara ya. Luar biasa kan? Itu Rosh Hashanah, tahun baru Israel. 5781. Ternyata 81-nya mempunyai makna pesan-pesan buat kita sebagai Israel rohani. Sebagai keturunan Abraham. Amin. Nah kemarin kita ngerayakan lagi satu acara namanya Yom Kippur. Ya, Yom Kippur. Nah ada orang yang mengatakan untuk apa merayakan Yom Kippur? Yom Kippur itu namanya hari pendamaian, bukan hari perdamaian loh, ya beda. Pendamaian sama perdamaian agak beda. Setelah kamu dilakukan pendamaian, baru kamu bisa hidup damai. Saya ambil contoh begini saudara, pendamaian begini. Misalnya ada dua orang bersahabat, ya bersahabat. Tiba-tiba ada masalah, ya salah paham atau apa. Sehingga kedua orang ini menjadi apa saudara? Bertengkar, bersih tegang. Hubungan baik yang dahulunya mereka miliki sekarang menjadi tegang. Karena ada sesuatu hal. Ya. Lama-kelamaan kalau diterusin nih saudara ya, mungkin lama-lama mereka berhenti berbicara. Dulu setiap hari, setiap pagi WA-an. WA, halo, gitu loh ya enggak? Ngapain lo? Gitu ceritanya ya kan. Apa aja disebutin, diceritain ya. Ya enggak? Saking akrabnya. Tiba-tiba ada satu hal yang menyebabkan hubungan mereka renggang. Ya, renggang dan lama-lama makin menjauh. Ini kalau diterusin bisa nggak jadi teman nih, bubar nih. Ya, nah perlu ada oknum yang mendamaikan mereka. Perlu ada oknum. Nah, begitu oknum itu, entah itu orang, temannya atau pihak ketiga mendamaikan loh. Terjadi perdamaian, diakur lagi. Nah, itu hubungan kita dengan Bapa gitu. Kita ini orang berdosa. Ya, kita ini kan orang berdosa. Ya, Bapa ini kudus. Nggak bisa nih cocok nih, nggak cocok nih saudara ya. Ya nggak cocok. Perlu ada pendamaian. Nah, pendamaian itu di Israel dirayakan sebagai hari raya Yom Kippur, perdamaian. Ceritanya menarik dan mengandung pesan profetik. Saya yang suka gini loh saudara ya, ternyata itu di bangsa Israel itu banyak pesan-pesan profetik. Ada orang yang alergi loh sama profetik, ya enggak? Padahal kalau kita makan perjamuan kudus aja itu profetik loh, benar enggak? Ya enggak? Inilah tubuh Tuhan, inilah darah Yesus. Ya orang yang ngelihat ini anggur, ya enggak? Ini apa namanya? Roti, tapi kita bilang, Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Kita mengaminkan, kita terima berkatnya, amin. Tapi kalau kita bilang enggak, itu roti, itu anggur. Kita imannya begitu. Saya percaya saudara lakukan berkali-kali. Saudara tidak akan menikmati berkat perjamuan kudus. Saudara tidak akan menikmati yang ilahi, yang dari Tuhan, yang telah Tuhan sediakan. Tapi kalau bilang, Tuhan berkata, inilah tubuhku. Ya Tuhan, aku terima tubuhmu. Tuhan bilang, inilah darahku yang dicurahkan buat kamu. Iya Tuhan, aku terima darahmu. Dan di Alkitab ternyata banyak saudara, ya pesan-pesan profetik seperti itu. Banyak sekali. Dan itu bagian kita seharusnya yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, tadi kembali tadi tentang pendamaian. Ya, ceritanya Tuhan
Ini sebelum Tuhan Yesus lahir nih saudara ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia nih saudara. Ini menarik. Jadi di Israel itu namanya hari pendamaian. Ini penting sekali. Ada hubungannya dengan hari raya tadi, Rosh Hashanah. Di Rosh Hashanah, Tuhan bilang, Tuhan menghakimi. Jadi kita belajar, kita disuruh menyelidiki hati kita nih. Disuruh menyelidiki hidup kita. Ya, dikatakan, apakah di dalam hidup kita ini banyak nggak? Kita disuruh mengintrospeksi diri di Rosh Hashanah. Makanya dikatakan kita disuruh berhenti, berdiam diri, ya, suruh merenung, menintrospeksi diri kita. Dikatakan ada nggak kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kita, kelemahan kita, ya, ada nggak hubungan yang rusak? Selama ini kita dengan seseorang, kita sadar kita menyakiti hati seseorang. Kita sadar menyakiti orang ini. Sadar nggak kita? Kita disuruh beresin. Di dalam hari raya Rosh Hashanah beresin. Terus ada nggak dosa yang masih suka kita lakukan? Ya, coba direnungkan. Nah, pada waktu acara Yom Kippur, 10 hari setelah Rosh Hashanah, dikatakan bawa ke hadapan Tuhan. Nah kemarin kita keluarga mengadakan gitu saudara, kita tulis ya semua kelemahan-kelemahan kita, kegagalan kita ya, kita tulis di kertas, kita ambil tindakan profetik. Tuhan, ini semua aku mau tinggalkan, aku mau kebaskan dari hidupku, aku mau bakar di dalam nama Tuhan Yesus, enggak lagi jadi bagian hidupku, aku mau berubah semua Tuhan. Wah, buat saya sesuatu yang ilahi loh, ya enggak? Sesuatu yang ilahi. Saya percaya Tuhan suka, Tuhan senang. Tuhan berkata, iya nak, aku sepakat dengan engkau. Memang ini yang egois kamu nih, yang egois nih, yang melo-melo kamu nih, harus dibuang nak. Itu menghambat aku bekerja di dalam hidup kamu. Itu kan yang positif kan? Ya enggak? Wah, luar biasa. Itu yang membuat kita bisa terus naik bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu Yom Kippur, pendamaian. Jadi pada waktu itu kalau ceritanya di Bait Allah itu dikatakan begini. Pada waktu acara hari raya Yom Kippur itu dikatakan imam besar, ya. Imam besar itu dikatakan dia pada pagi hari, kalau saya baca di bukunya di Alkitabnya saudara ya, dikatakan pagi hari ini imam besar ini mandi. Wah, bersihin diri. Dia bersihkan diri dia mandi, kemudian dia pakai baju kebesaran imam dia, ya, yang ada batu-batunya di sini gitu ya. Lihat di Alkitab ada, kalau di Google juga ada, ya. Kemudian dia datang ke dalam Bait Allah, kemudian dia sembelih korban harian. Ternyata tuh bangsa Israel tiap hari motong hewan loh saudara, ya. Makanya kita hidup di dalam anugerah loh saudara ya. Percaya Yesus Kristus, darah Yesus, ya enggak, mengampuni, menyucikan, menguduskan kita. Kau bayangin kalau kita hidup di zamannya pada waktu itu, setiap hari mesti ada potong hewan. Dikatakan setelah persembahan pagi itu saudara, dia keluar lagi dari ruang kudus. Kemudian dia ganti baju lagi, dia bersih-bersih lagi, dia mandi. Kemudian dia kenakan baju linen sederhana tapi bersih. Nah kemudian dikatakan dia ambil lembu jantan muda. Si imam besar ini saudara ya, menumpangkan tangannya kepada lembu jantan muda itu. Dia bilang, Tuhan, aku belah berdosa, mungkin di dalam aku menimbang-nimbang perkara, memutuskan aku berat sebelah. Ampuni aku Tuhan, ampuni kalau aku masih suka bertengkar di dalam keluargaku, nggak cocok masih sama istriku, misalnya begitu loh saudara ya. Wah macam-macam, ampuni aku kalau aku suka ngomel-ngomel gitu ceritanya. Dia tumbangin tangan tuh di situ ya, macam-macam tuh imam, itu imam besar ke lembu jantan muda. Kemudian dikatakan lembu jantan muda itu disembelih, darahnya ditampung, kemudian si imam itu masuk ke ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus dikatakan ada tabut, ya tahu ya tabut ya. Nah tabut kemudian dia ambil pakai jarinya, dia percikan 7 kali ke tabut itu. Nah ini punya arti ya profetik, 7 kali. Ternyata Tuhan Yesus itu menggambarkan
dia bernubuat, ya. Jadi bukan bernubuat, jadi itu punya gambaran pengorbanan darah Yesus tercurah 7 kali. Ya, pada waktu dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dikatakan peluhnya keluar seperti darah. Itu satu. Kemudian pada waktu dia dicambuk punggungnya 39 kali, itu kedua darahnya tercurah. Ketiga, pada waktu dipukulin mukanya, ditutup mukanya, Tuhan Yesus ditutup mukanya, kemudian dipukulin, tonjokin. Terus penjaganya ngomong, "Saya tebak siapa yang mukulin," gitu kalau baca di Alkitab. Kemudian jenggotnya ditarik, darah, hancur. Itu yang ketiga. Yang keempat dikasih mahkota duri, jebret, ya. Udah keberapa itu saudara? Keempat ya, keempat. Kelima tangannya disalib paku, jebret, 5. Terus kakinya dipaku, jebret, 6. Yang ketujuh begitu mau mati, lambungnya ditusuk dengan tombak, 7 loh saudara. Ya, ternyata sebelum kejadian Bapak sudah ngomong akan terjadi seperti ini loh. Ya, nah coba kalau saudara nggak baca nih kisah tentang apa namanya tadi, Hari Raya Yom Kippur, saudara kehilangan momen kayak gini. Wah, ternyata Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah merancangkan bakal terjadi seperti itu. Wah, itu luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Nah itu setelah begitu, jadi dia cipratin, kemudian dia keluar. Si imam ini keluar, karena dia mesti beresin diri dia sendiri. Kalau dia nggak beresin diri dia sendiri, nah nggak bisa dia melayani umat, membawa pengampunan, ya pendamaian buat umat Israel, nggak bisa. Kemudian dia keluar, dikatakan, kemudian di situ sudah disediakan 2 kambing. Kambing ini 2, bentuknya hampir sama, ya, mesti sama, kualitasnya mesti sama, gemuknya mesti sama mirip. Nah, untuk apa nih? Jadi 1 kambing ini akan dikorbankan, disembelih, darahnya dibawa ke ruang Maha Kudus buat pengampunan juga. Darahnya dipercikan di tabut perjanjian juga. Ya, kemudian yang 1 ditumpangin tangan lagi. Ditumpangin tangan lagi sama imamnya. Di situ imam itu mewakili umat bangsa Israel. Dia berdoa bilang, semua dosa-dosa bangsa Israel itu satu-satu disebutin, ditumpangin tangan kepada kambing jantan itu saudara. Semua. Setelah itu dikatakan kambing jantan itu dilepas ke padang gurun biar mati. Ya, jadi bawa dosa-dosanya umat Israel. Nah, yang menegangkan sebetulnya begini saudara. Pada waktu si imam itu datang ke ruang Maha Kudus, bawa darah kambing jantan yang dikorbanin loh, yang mewakili umatnya bangsa Israel ini. Kalau Tuhan melihat enggak layak si imam ini mewakili, dia mati, ya gagal nih semua saudara, gagal. Makanya dikatakan imam itu kan biasanya kalau di sana diikat talinya loh, kakinya diikat pakai tali, ya, sama ada imam lagi yang siap-siap nih saudara, kan bunyi pakai kerincing, oh bunyi kerincing berarti masih hidup. Begitu nggak ada kedengaran suara kerincing, ditarik-tarik nih, wah ternyata nggak bergerak, berarti mati, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu kalau nggak berkenan, ini bahaya. Kenapa? Berarti selama setahun dosa umat Israel itu nggak diampunin, tidak ada pengampunan. Wah, menegangkan nih saudara. Kalau kita kan sekarang hidup di dalam kasih karunia, setiap saat Tuhan aku merasa salah Tuhan. Seharusnya aku nggak ngotot ngomong kayak begitu. Seharusnya aku nggak marah-marah, ampuni aku. Setiap saat kita bisa datang ke dalam apa tadi? Tahta kasih karunia, mercy seat, ya, datang ke tahta kasih karunia Bapa, diampuni. Tapi kalau bangsa Israel dulu enggak. Ya. Dan saya bayangin nih saudara, ini menegangkan begini. Saya punya pengalaman begini. Waktu saya waktu itu kuliah di Bandung. Nah, saya itu kan ambil jurusan yang pada waktu itu populer, maksudnya ngetop ceritanya gitu ya, jurusan akuntansi. Ngetop pada waktu itu, wah itu jadi idaman ya. Belum seperti sekarang nih akuntansi, akuntan banyak. Dulu masih jarang. Dan saya tertantang, saya masuk jurusan itu. Tapi ternyata di jurusan akuntansi itu ada satu mata kuliah yang dosennya terkenal killer. Tahu ya killer ya?
bukan giant insect-killer, bukan pembunuh serangga, bukan saudara ya. Ini killer, pembunuh. Coba ceritanya, pembunuhnya gimana? Ini dosen cuman datang sebulan sekali. Sebulan sekali loh saudara. Jadi pada waktu saya masuk tingkat 5 kalau nggak salah waktu itu, pelajarannya nggak banyak. Cuman dosen ini loh satu loh. Cuman dosen ini satu. Datangnya sebulan sekali, satu. Kemudian kalau ujian nih, cuman sekali, nggak ada nggak ada ujian ulangan. Jadi kalau pas dosennya lagi mood, bisa lulus. Kalau lagi nggak mood, nggak lulus. Dan kamu ngulang tahun depan, nggak ada kompromi. Tahun depan, jadi satu tahun itu hilang, sia-sia waktu kamu. Jadi kalau waktu kita ujian, kita ngeliat tuh, wih, mahasiswanya yang udah jadi bapak-bapak banyak saudara. Jadi yang korban dosen ini, ngerti saudara? Ya, jadi udah tua-tua, ya saya ngeliatin, Pak, udah berapa tahun ikut kuliah ini nggak lulus? Saya sudah 5 kali coba nggak lulus. Waduh gitu. Wah, saya pada waktu itu, waduh ini tantangan ini. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku nggak mau kayak mereka gitu. Ya, jadi korban. Bayangin saudara, nggak lulus sekali ujian, kok nggak kompromi, nggak lulus, udah tahun depan. Udah nggak ada kompromi, Pak bulan depan deh Pak, nggak ada. Dosen ini dosen dari Jakarta, ya. Jadi datang ke Bandung itu sebulan sekali saudara. Dan kalau ujian setahun sekali dan langsung keputusan. Wah mengerikan sekali. Tapi ya puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saya bisa melewati dan lulus. Tapi begitu lulus kan ada problem. Ternyata yang lulus sedikit. Jadi dari mahasiswa kan biasanya banyak. Yang lulus kalau nggak salah cuma 30 orang. Kemudian dosennya dengan santai dia ngomong begini. Ya karena yang lulus cuma 30, udahlah kamu digabung dulu, tunggu sama grup yang nanti lulus nih. Ya ilah, nungguin 6 bulan lagi saudara. Jadi saya bingung, saya sudah berjuang, sudah berdoa, sudah belajar, lulus, dosennya nggak tahu tuh kena angin apa saudara ya. Dia bilang, aduh yang lulus cuma sedikit ya, tanggung benar ya kalau saya ngajari datang sini ya. Udahlah nanti digabung, kalau yang nanti yang ini yang lulusnya angkatan yang ini lulus, nanti digabung deh baru kamu. Jadi kita kerjanya ngapain Pak? Ya kamu bikin tugas aja latihan. Dengan santainya dosen ini ngomong begitu. Jadi pada waktu saya baca nih tentang bangsa Israel, saya jadi ingat pengalaman saya waktu kuliah dulu saudara. Ya, jadi setahun sekali loh kesempatan untuk pengampunan dosa. Jadi kalau saat itu tiba-tiba Tuhan nggak berkenan, khususnya imam agungnya nggak bener, Tuhan bilang, terus imam agungnya meninggal, ya disamber sama Tuhan, pengampunan itu hilang 1 tahun. Makanya berbahagialah kita hidup di zaman sekarang, di mana kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terima bisa datang pengampunan kepada Dia setiap saat. Nah ini Yom Kippur, ya Yom Kippur, hari pendamaian. Hari pendamaian. Sesuatu yang luar biasa. Dan satu hal saya pelajari saudara, saya renungkan, ya. Tadinya saya mau bawain firman yang lain terus terang aja saudara. Tiba-tiba si Arya bilang, Pak mesti belajar ini kan Yom Kippur gini-gini. Jadi membuat saya tuh jadi, waduh ya mesti pelajarin Yom Kippur, saya dengerin juga. Tapi saya mendapat sesuatu. Saya menyimpulkan, ternyata saudara ya ternyata Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa loh melalui perayaan-perayaan ini. Perayaan Yom Kippur. Saudara tahu inisiatif perayaan Yom Kippur itu siapa? Siapa inisiator? Tuh, aduh, kalau di itu kan siapa inisiator perayaan Yom Kippur? Tuhan. Tuhan inisiator perjanjian perayaan Yom Kippur. Dia rindu untuk berdamai dengan manusia. Dia rindu untuk manusia itu hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kalau kitanya mungkin cuek ya. Sampai saat ini sekarang. Saya percaya sekarang pun saudara, Dia rindu untuk selalu bersama-sama dengan kita. Saya baca saudara ya kemarin saya berenungkan lagi firman Tuhan yang Yesus berkata gini, aku mau pergi untuk menyiapkan tempat bagimu di sorga, di sana, di rumah Bapa, agar supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ngerti gak, saudara ya? Supaya aku berada nih, aku pengen kau selalu bersama dengan kamu.
Kasarnya begitu. Aku ingin selalu bersama dengan kamu. Supaya aku di mana aku berada, engkau juga di situ. Engkau juga di situ. Wah, saya bilang Tuhan, saya ini memang orangnya ngedablek ya kita ya. Ya, kitanya ngedablek. Kitanya kadang-kadang nggak peduli. Padahal kita tahu kerinduan hati Tuhan untuk selalu dekat dengan kita. Padahal yang membutuhkan dia memang sama-sama membutuhkan. Ada cinta itu cinta kalau cinta kasih itu sebetulnya nggak hitung-hitungan. Makanya kalau saya pikir gitu, saya merenungkan, waduh, sebetulnya yang butuh siapa sih Tuhan? Tuhan atau saya? Atau kita nih loh. Tiba-tiba saya dapat bang, kalau di dalam cinta, dalam kasih, tidak ada untung rugi. Tidak ada hitung-hitungan. Pokoknya Tuhan bilang, aku rindu untuk bersama-sama dengan engkau selalu. Semua, kalau saudara perhatiin, baca perayaan-perayaan. Intinya cuma satu, kasih Tuhan. Cinta Tuhan. Dia sebagai inisiator yang mau berdamai. Dia yang inisiator memberikan petunjuk arahan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa melihat alam roh, alam supranatural, kita belum bisa dibawa ke sana. Tapi Tuhan sudah berkata, nak, ini loh di depan yang akan kamu hadapin. 5781. Ini loh yang kamu akan hadapi. Ini loh senjata yang aku berikan kepadamu. Kamu berucap syukur dalam segala keadaan. Ucapkan syukur sebagai korban. Pakai mulutmu untuk mengutarakan, mengucapkan yang ilahi, yang kekal, firman Tuhan yang positif. Kamu akan menang. Kamu akan bertahan. Kamu akan maju, kuat, menerobos. Wow, luar biasa. Tuhan, aku nggak tahu di depan seperti apa. Tuhan berkata, berjalanlah bersamaku nak. Pasti kita akan melewati bersama-sama. Kitanya kan sombong kan? Enggak kan? Enggak bisa. Aku bisa sendiri Tuhan. Itu kebodohan kita. Semua perayaan-perayaan kalau kita baca, yang Tuhan sampaikan, adakan satu. Karena dia cinta sama manusia. Dia cinta sama umatnya. Bagaimana buktinya kalau engkau menaruh pengharapan besar, punya iman buat hidup saya, punya kasih. Tiba-tiba saya dibukakan begini saudara, tiba-tiba aja saudara di pikiran saya, aku sudah memberikan segalanya buat hidupku loh. Dia berikan Roh Kudus. Sadar saudara, dia berikan Roh Kudus. Rohnya sendiri tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita? Dia bilang, aku berikan Roh Kudus. Penolong yang perlu buat kamu. Kemudian dikatakan apa? Aku berikan kasihku tercurah di dalam hatimu, di dalam hidup kita. Sehingga sebetulnya saudara begini loh, sebetulnya begini, buat mengampuni itu hal yang mudah buat kita. Sebetulnya gitu loh. Ya. Kenapa? Karena dikatakan kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi seharusnya mengampuni itu hal yang mudah. Tapi kita yang bikin persulit, benar nggak saudara? Iya nggak? Seharusnya mengampuni itu hal yang mudah buat hidup kita. Tapi kita yang mempersulit, bikin jelimet. Kalau dia nggak nyapa saya dulu, minimal senyum dikit, saya nggak akan mengampuni. Saya nggak akan ngomong sama dia. Ya, wah, kita yang bikin persulit loh. Tinggal seharusnya kan kasih Tuhan sudah ditaruh dalam hati kita. Ada orang yang menyakiti hati kita. Bro, apa kabar bro? Ya, beres gitu aja kok. Ya enggak. Tapi kita persulit. Kita yang membuat kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Padahal kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Tinggal kita lepasin aja kok. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemarin waktu saya ke Temanggung, tiba-tiba saya mendapat lagi merenung-merenung gitu saudara ya. Lagi renung-renung baca Alkitab, tiba-tiba ya keluar perkataan gitu saudara ya. Jadi Bapak bilang, aku akan memberikan penolong kepadamu. Ya, yang akan menyertai kamu senantiasa. Dia akan bersama-sama dengan kamu, dia akan mengajari kamu, dia akan menolong kamu. Nah, seharusnya reaksi kita apa? Yes, aku terima Tuhan. Berarti ada penolong yang luar biasa di dalam hidupku. Benar nggak saudara? Roh Kudus. Tapi seringkali kita tanpa sadar kita menolak Roh Kudus. Contohnya, kita nggak pernah libatin Roh Kudus.
Siapa yang setiap hari pagi bangun pagi, halo Roh Kudus. Ada bukunya Benny Hinn, saudara. Selamat pagi Roh Kudus. Ada yang tiap pagi nyapa Roh Kudus? Ada siapa yang nyapa? Ya, iya nggak? Padahal dia diberikan sebagai penolong buat kita. Setiap pagi saya belajar, saudara. Sejak kemarin sih sebetulnya dari Temanggung itu, saudara. Ya nggak? Selamat pagi Roh Kudus. Kuasai hidupku, aku mau bergantung kepadamu sepenuhnya. Simple aja, simple. Tapi mulai mengakui, melihat, mempercayai dia ada di dalam diri saya. Dengan saya menyapa dia setiap hari. Memang saya belum bisa dengar suaranya ya. Saya belum Tuhan bawa ke yang supranatural, tapi saya lagi berdoa, Tuhan bawa aku ke dimensi supranatural. Aku bisa mendengar suaramu. Aku bisa melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki, Tuhan. Tapi saya sudah mulai menanamkan, ada Roh Kudus dalam diri saya. Dengan saya menyapa dia setiap hari. Selamat pagi Roh Kudus, kata Benny Hinn, saya ikutin. Selamat pagi Roh Kudus, ini aku Iskandar Roh Kudus. Aku serahkan hidupku hari ini ke dalam tanganmu. Engkau yang pegang kendali. Wah, dan itu merasa, ada seperti PD loh, jujur loh. Seperti ada PD sedikit, saudara. Ya, tapi saya percaya lama-lama akan kuat tuh PD-nya, saudara ya. Jadi kalau doain orang sakit pun kadang, sudah PD aja ya. Orang sakit pun perlu didoain, kita doain. Tuhan yang nyembuhin kok bukan aku, Engkau Roh Kudus yang doakan, yang menyembuhkan, segitu. Jadi, saudara, Allah sangat mencintai kita. Pesannya malam hari ini begitu, saudara. Perayaan-perayaan yang ada Tuhan adakan, sebetulnya cuma satu. Aku mencintai engkau, nak. Aku mencintai engkau, nak. Adanya perayaan-perayaan ini untuk engkau, nak. Wah, itu luar biasa. Saudara renungkan. Saudara renungkan. Kenapa kita mesti merayakan? Sadarlah saudara. Kita ini adalah Israel rohani yang ditebus dengan darah yang mahal. Untuk jadi keluarga negara Israel nggak gampang loh. Ya. Israel rohani, saudara ya. Untuk jadi Israel jasmani sih mungkin gampang. Kemarin si pendeta siapa yang ngomongnya? Pak Aruna. Pak Aruna di YouTube ngomong. Untuk jadi bangsa Israel, kamu gampang. Bagaimana ya kemarin Esther ya, begini. Bisa ngucapin apa, hukum-hukum bangsa Israel yang 600 atau berapa gitu. Kamu sebutin, kamu apa? Langsung kamu bangsa Israel, keturunan Yahudi. Waduh gitu saudara. Gampang, dia bilang. Tapi saya merenungkan, iya gampang, tapi yang susah itu menjadi bangsa Israel rohani. Karena mahal dibayar dengan darah Yesus, amin. Darah anak domba Allah yang mahal, bukan gratis loh. Ya gak? Kita terima secara cuma-cuma, tapi harganya mahal. Ya gak? Yang jadi Israel rohani yang susah, yang mahal. Ya, jadi Israel jasmani mah gampang, sebutin 600 hukum atau apa pokoknya. Kemarin dengar. Pasti kamu langsung, yes, stempel warga negara Israel, jebret, gitu ya. Luar biasa. Jadi, ya itu yang saya mau bagikan saudara ya. Tuhan mengasihi saudara, seperti dia juga mengasihi saya. Amin. Terima kasihnya. Kalau Tuhan berkata, nak, engkau perlu Roh Kudus, makanya aku kirim. Jangan protes saudara ya. Aku nggak perlu, aku cukup punya istri satu, suami satu, punya anak, itu jadi penolong aku, nggak apa-apa. Nak, nggak cukup. Kamu menghadapi di dunia ini perlu penolong yang ilahi, yang surgawi. Nggak cukup. Kamu akan kebabat, akan kelibas kalau kamu mengandalkan manusia. Kamu perlu bergantung kepada yang ilahi, yaitu Allah Roh Kudus. Makanya aku berikan dia kepadamu. Itu pun tanda bahwa Tuhan mengutarakan kasih-Nya kepada kita. Ya, oke? Yuk kita bangkit berdiri. Kami mau melekat terus kepada Engkau ya Tuhan, pokok anggur yang benar Tuhan. Kami mau tetap melekat dan terus melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya pada waktu kami melekat sesuai dengan janji-Mu Tuhan, kami akan menghasilkan buah yang lebat. Kami terima impartasi Roh-Mu sendiri tinggal di dalam kami. Kami terima impartasi kehidupan ilahi masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur. Kalau Engkau tinggal di dalam kami, kalau Engkau menjadi penolong kami, Engkau mengajari kami, Engkau memberikan kami kekuatan dan pimpinan-Mu.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Kau kuasai terus kehidupan kami. Kau kuasai terus setiap langkah hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh masuk di dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh masuk setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kemurahan, segala kasih karunia-Mu, segala perlindungan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami juga mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang telah Kau sediakan buat kami. Kami mau ambil, kami mau terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Dan Engkau sendiri yang membawa kami makin hari makin kuat melekat kepadamu Tuhan. Kami boleh berbaur, campur, berlebur dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu malam hari ini. Kau berkati mereka semua Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Berkat dari Allah Bapa. Kami terima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Dan anugerah yang dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya darah-Mu senantiasa membungkus kami. Sehingga malapetaka tidak bisa mendekat kepada kami. Sakit penyakit, sakit sampar, sakit menular tidak bisa menyentuh tubuh kami Tuhan. Karena ada darah Tuhan Yesus yang membungkus kami. Ada darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus impartasikan DNA ilahi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar yang ilahi, yang surgawi makin menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga kedagingan makin terkikis dari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Biar kita semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.